Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kembali tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada kehidupan akhirat. Kemarin kita sudah menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana tanda hari kiamat ada dua macam. Ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat besar. Dan tanda hari kiamat kemarin sudah kita jelaskan ada 3 macam. Ada tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Yang kedua yaitu tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Dan yang ketiga yaitu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Yang belum apa? Terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu tanda hari kiamat besar. Di mana tanda hari kiamat besar dimulai dari Imam Mahdi. Lalu kemudian datangnya Dajjal. Dan sudah kemarin sedikit kita bahas tentang Dajjal, saudaraku sekalian. Di mana Dajjal adalah makhluk yang paling besar fitnahnya. Tidak pernah ada makhluk yang lebih besar fitnahnya dari Dajjal. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, ma min nabiyyin, tidak ada seorang pun nabi sebelumku, illa hadzara ummatahu minad dajjal, kecuali mewaspadakan umatnya dari bahaya Dajjal. Bayangkan. Dahsyat sekali fitnah Dajjal itu, saudaraku sekalian. Dia bisa menyuruh orang yang sudah mati untuk hidup. Menyuruh awan untuk turun hujan, turun. Maka subhanallah, banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan Dajjal. Maka kewajiban kita tentunya, saudaraku sekalian, adalah memperkuat keimanan kita. Jangan sampai ketika Dajjal itu datang dan kita masih hidup, kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan Dajjal. Di zaman sekarang saja banyak orang tertipu sama Dajjal kecil. Banyak orang yang ketika melihat bisa jalan di atas air, gak mempan dibacok, wah wali. Ya. Padahal saudaraku sekalian, wali, siapa wali itu? Itu yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, yang mengikuti sunnah Rasulullah, menjauhi kebid'ahan. Adapun kemudian dia melakukan kesyirikan, melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat, tidak disebut wali sama sekali. Tapi banyak orang yang terfitnah dengan kuburan, terfitnah dengan para dukun, terfitnah dengan hal-hal yang luar biasa terjadi pada seseorang tanpa melihat orang tersebut sesuai dengan sunnah atau tidak. Kita khawatir, saudaraku, di zaman sekarang saja fitnahnya dahsyat sekali, Pak.
fitnah syahwat, fitnah syubhat. Banyak di antara kita tidak tahan Pak terhadap fitnah syahwat wanita. Dan antum tahu pengikut Dajjal ternyata kebanyakan wanita loh Pak. Wanita kebanyakan rata-rata ikut Dajjal. Cantik-cantik lagi. Fitnah wanita di zaman sekarang saja kita terkadang masih terseret. Subhanallah. Belum lagi fitnah HP. Banyak di antara kita habis waktunya dengan HP. Banyak di antara kita imannya menjadi turun gara-gara HP. Ya, ngikutin berita-berita hangat, berita-berita viral. Belum lagi nonton tontonan-tontonan. Ada yang asyik sama drakor. Ada yang asyik dengan drama ini, sinetron ini, film itu. Ada lagi yang habis waktunya main game. Ini belum Dajjal, Pak. Ini belum Dajjal loh, Pak. Dajjal lebih dahsyat dari itu. Dajjal lebih dahsyat dari itu. Maka kalau kita, Pak, bertanya kepada diri kita, kira-kira kalau Dajjal kalau Dajjal datang ya, kita bakal jadi pengikut Dajjal apa enggak ya? Mungkin sekarang kita akan berkata, insya Allah enggak lah Ustaz. Insya Allah iman saya udah hebat kok. Masya Allah. Ketika Dajjal datang, Rasulullah mengabarkan ada 3 tahun yang sangat paceklik. Sudah kita sebutkan itu. Sebelum kata Rasulullah baina yaday Dajjal, ya di hadapan Dajjal ada 3 tahun yang sangat kering. Tahun pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Dan tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan saat itu tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin saat itu apa Pak? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bayangkan saat kelaparan, saat tidak ada makanan, Dajjal datang bawa gunung roti. Saat tidak ada makanan, Dajjal membawa air yang sejuk. Masya Allah. Yakin gak bakalan jadi pengikut Dajjal? Hah? Yakin gak? Berat mas. Iya. Sebutkan dalam hadis ketika Dajjal mendatangi suatu kaum dan mendakwahi mereka agar beriman kepada Dajjal. Dan ketika kaum itu tidak mau beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh tanahnya kering. Maka kering kerontang, Pak. Bayangkan. Gak mau beriman kepada Dajjal, ente gak bisa makan. Gak bisa minum. Kalau mau makan minum, silahkan ikuti Dajjal. Nah, loh, berat Pak. Di negeri kita aja, ya, bawa udah berani, ganti agama. Coba bayangkan. Ya. Banyak di negeri kita hanya demi perut berani mengganti akidahnya. Gimana nanti di masa Dajjal? La ilaha illallah. Kita sih berdoa sama Allah mudah-mudahan gak ketemu itu masa Dajjal itu. Berat Pak. Wallahi berat sekali. Tapi alhamdulillah Pak. Ternyata Dajjal tinggal di bumi cuma 40 hari. Hari pertama kata Rasulullah SAW panjangnya sama dengan setahun. Nah ini hari yang pertama. Hari pertama ya panjangnya sama dengan setahun.
Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, hari yang panjangnya setahun itu bagaimana cara sholatnya?" Kata Rasulullah apa? "Tetaplah sholat seperti kalian sholat seperti biasa. Tapi diperkirakan sendiri." Jadi jangan pas tahun yang hari yang lama 1 tahun itu ngikutin matahari ya jangan. Tetap kita sholatnya seperti biasa, tapi diperkirakan sendiri kata Rasulullah SAW. Pak. Subhanallah saudaraku sekalian. Hari kedua panjangnya sama dengan sebulan. Hari ketiga panjangnya sama dengan seminggu. Hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa kata Rasulullah SAW. Dajjal berkeliling dunia, seluruh dunia didatangi Dajjal, Pak. Tujuan Dajjal adalah memurtadkan umat Islam agar manusia menyembah dirinya. Itu tujuan Dajjal. Makanya kenapa Rasulullah lebih mengkhawatirkan Dajjal daripada Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Ya'juj dan Ma'juj nggak ada misi pemurtadan. Ya'juj dan Ma'juj hanya membunuh, menghancurkan, membunuh, menghancurkan, habis semuanya. Tapi Dajjal tidak. Dajjal menyuruh untuk menyembah dirinya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dan para nabi, Pak. Berat. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Dajjal pun mengepung kota Makkah dan Madinah. Dan Dajjal tidak bisa masuk ke kota Makkah dan Madinah. Lalu ketika Dajjal menuju Baitul Maqdis. Dajjal menuju mana? Baitul Maqdis. Allah pun turunkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di sebuah menara putih kata Rasulullah. Dan menara putih itu kata para ulama sekarang sudah ada, Pak, di Masjid Damaskus. Itu menaranya putih. Disitulah Nabi Isa akan turun, Pak. Yang kemudian ikut berjamaah sholat subuh bersama Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa menolak. La imamukum minkum kata beliau. Imam kalian dari kalian. Maka kemudian majulah Imam Mahdi sebagai apa? Imam. Lalu Nabi Isa mengumumkan jihad melawan Dajjal. Berangkatlah pasukan Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin. Ya. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, Dajjal mengkerut seperti garam. Dan Nabi Isa alaihissalam, Pak, diberikan oleh Allah kelebihan. Tidak ada satupun orang kafir kata Rasulullah yang mencium nafas Nabi Isa kecuali mati. Dan bau nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandang beliau. Dan terus Nabi Isa mengejar siapa? Dajjal. Sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lud. Matilah Dajjal. The end. Selesai kisah Dajjal, Pak. Setelah Dajjal mati, maka Nabi Isa alaihissalam hanya memberikan pilihan kepada manusia seluruhnya. Termasuk para pengikut Dajjal yang masih tersisa. Antara masuk Islam atau dibunuh. Karena di zaman Nabi Isa tidak lagi diterima jizyah. Upeti, enggak. Di zaman Nabi Isa hanya diterima 2. Enggak, kalau enggak masuk Islam, maka dibunuh, dipenggal. Maka semua masuk Islam. Semua ahli kitab masuk Islam. Allah berfirman, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih
Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa wafat. Sedangkan Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat ke mana? Ke langit. Maka ayat dalam surat An-Nisa ini tegas bahwa nanti, ayat ini untuk nanti Pak, ketika Nabi Isa turun kemana? Ya ke bumi di akhir zaman. Allah mengabarkan bahwa semua ahli kitab akan masuk Islam pada saat itu. Sudah tidak ada lagi ahli kitab. Dan Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun. Nabi Isa tinggal di bumi selama berapa? 40 tahun. Di mana Nabi Isa menikah dan punya anak. Ya, demikian yang saya temukan dalam beberapa riwayat. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa Al-Masih. Kalau orang Nasrani menyebutnya siapa? Yesus. Makanya umat Islam beriman kepada Yesus nggak Pak? Beriman kepada Yesus nggak Pak? Kita beriman Pak. Cuman kita meyakini beliau itu bukan anak Tuhan. Kita meyakini beliau itu Nabi dan Rasul. Hamba Allah. Ya. Kita mencintai Nabi Isa tidak Pak? Yesus. Wajib mencintai Nabi Isa. Umat Islam seluruhnya mencintai Yesus. Kita meyakini itu. Karena kita umat Islam beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Umat Islam tidak pernah memilah-milah antara Nabi dan Rasul. Semua diimani. Makanya nanti pada hari kiamat Pak, umat Islam akan menjadi saksi. Sebutkan dalam hadis yang sahih demikian. Bahwa nanti Allah akan berfirman kepada para Nabi dan Rasul. Hal ballagtum. Apakah kalian sudah menyampaikan risalah? Kata para Nabi dan Rasul, balagna ya Rabb, kami sudah menyampaikan ya Rabb. Lalu Allah berfirman kepada para Nabi dan Rasul itu, siapa yang menjadi saksi kalian? Siapa yang menjadi saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan risalah? Semua Nabi dan Rasul berkata, ummatu Muhammad. Yang menjadi saksi kami adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam seluruhnya bersaksi bahwa para nabi dan rasul sudah menyampaikan risalah. Makanya ini keistimewaan umat Islam nanti di hari kiamat, Pak. Ya. Di mana umat Islam akan menjadi saksi untuk para nabi dan rasul. Luar biasa, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, anihriz ibadi bittur. Bawa hamba-hambaku yang beriman ke bukit Tur. Karena aku akan mengeluarkan pasukan yang takkan mungkin kalah. Maka Nabi Isa pun membawa kaum mukminin ke bukit Tur. Lalu Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dari segala macam arah, Pak. Ya'juj dan Ma'juj itu siapa? Kata para ulama, Ya'juj dan Ma'juj itu dua kabilah. Yang satu kabilah Ya'juj dan yang satu lagi kabilah apa? Ma'juj, Pak. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada semenjak zaman siapa? Dzulqarnain. Di mana Dzulqarnain yang membuatkan apa namanya? Ya, benteng yang sangat kuat. Di mana kata Rasulullah, Ya'juj dan Ma'juj terus tiap harinya menggali, tapi subhanallah Allah belum izinkan keluar. Sehingga ketika mereka telah diizinkan oleh Allah keluar, mereka pun keluar. Tidaklah mereka melewati perkampungan kecuali dihancurkan, orang-orangnya dibunuh.
Tidaklah mereka melewati danau kecuali diminum habis. Maka kaum mukminin pada waktu itu Pak, mereka bersembunyi di bukit-bukit Tur. Dan Ya'juj dan Ma'juj tidak memasuki bukit Tur. Karena di sana ada Nabi Isa dan kaum mukminin. Dan itu dahsyat sekali sampai-sampai kaum mukminin kelaparan kata Rasulullah. Maka dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu Nabi Isa akhirnya berdoa kepada Allah supaya Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj itu. Maka Allah pun binasakan Ya'juj dan Ma'juj. Itu dengan ulat yang keluar dari leher-leher mereka. Mati Ya'juj dan Ma'juj. Terkabul doa Nabi Isa alaihissalam. Cuma masalahnya Pak, ketika Nabi Isa dan kaum mukminin turun dari bukit Tur, ternyata bumi dipenuhi oleh mayat Ya'juj dan Ma'juj. Di mana-mana mayat, tidak ada satu jengkal pun di bumi kata Rasulullah kecuali di situ ada mayat Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah supaya Allah bersihkan bumi ini dari Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirimkan kata Rasulullah burung. Ya burung-burung itu yang lehernya itu sebesar leher-leher unta kata Rasulullah. Demikian dalam riwayat Muslim. Yang membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj entah kemana. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Dibersihkan. Maka kemudian Pak di zaman Nabi Isa itu kedamaian yang luar biasa Pak. Tidak ada orang kelaparan. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW di zaman itu Pak, saking barokahnya satu buah delima mencukupi 8 orang. Barokah di zaman Nabi Isa itu Pak. Saking barokahnya anak kecil main sama ular, ular nggak matuk. Bahkan di zaman Nabi Isa itu binatang-binatang buas akan berbicara. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis surat Muslim ya, ada seorang penggembala yang melihat kambingnya itu dimangsa oleh serigala, dibawa oleh serigala Pak. Maka si penggembala ini mengejarnya Pak, dikejarnya, akhirnya dapat, diambilnya kambing dia. Tiba-tiba serigala itu duduk dan berbicara. Apa kata serigala? Kaifa akhadta minni rizqan saqahu Allahu ilaih? Bagaimana kamu mau mengambil rezeki yang sudah Allah kasih kepadaku? Si penggembala berbengong. Dzibun yatakallam. Hah? Ada serigala bisa ngomong. Bingung. Apa kata serigala ini? Ala ukhbiruka bi'ajab min hadha? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih mengherankan dari ini? Apa itu kata si penggembala? Muhammad bi Yathrib. Ya. Muhammad di Yathrib. Turun kepadanya berita-berita dari langit. Pergilah si penggembala ini Pak ke kota Yathrib. Yathrib itu kota Madinah. Ya. Bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia pun masuk Islam. Lalu kemudian dia menceritakan tentang kejadian yang aneh itu Pak. Dia melihat serigala bisa ngomong. Kata Rasulullah Pak, kelak nanti di akhir zaman binatang-binatang buas itu akan berbicara. Jadi nanti di akhir zaman antum ke taman safari ngobrol sama singa tuh Pak. Singa, binatang buas bisa bicara, benar. Gimana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Ikhwatal Islam.
Di zaman Nabi Isa ini Masya Allah, keberkahan, kedamaian. Sampai-sampai kata Rasulullah, ada orang kaya mau ngeluarin zakat nih, nyari fakir miskin gak ketemu. Gak ada, saking melimpahnya harta di zaman itu, Pak. Ya, keberkahan dari bumi Allah tumbuhkan berbagai macam pepohonan, buah-buahan dan yang lainnya, keberkahan berkali-kali lipat di zaman itu, subhanallah. Andaikan kita bisa ketemu zaman Nabi Isa, Pak. Cuman masalahnya untuk ketemu zaman Nabi Isa ini harus ngelewatin zaman Dajjal ini, Pak. Ya. Kira-kira selamat nggak nih? Ya, rintangannya berat ini. Kemudian Nabi Isa pun meninggal dan dikuburkan. Setelah itu datang lagi tanda-tanda hari kiamat besar yang lainnya, Pak. Di antaranya munculnya binatang melata dari dalam bumi. Para ulama membicarakan binatang melata ini berbentuk apa? Banyak mereka mengatakan bentuknya unta. Namun riwayat-riwayatnya tidak ada yang sahih. Yang jelas tidak ada yang riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang binatang melata ini bentuknya apa. Allah hanya mengatakan akhrajna dabbatan minal ard. Kami akan keluarkan binatang dabbah. Disebut dabbah yaitu kalau dia memiliki 4 kaki. Ya, biasanya dabbah itu ya binatang berkaki 4. Hanya Allah yang Maha tahu apakah itu unta atau kuda atau gimana, Allahu a'lam. Yang jelas binatang itu, Pak, akan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Tidaklah binatang itu bertemu dengan orang kafir kecuali dicap menjadi hitamlah wajahnya. Tidak pula ia bertemu dengan orang yang muslim kecuali dicap menjadi putih wajahnya. Sehingga di zaman itu kelihatan siapa muslim, siapa kafir. Datang lagi tanda hari kiamat besar yang lainnya. Itu khurujun nar, keluarnya api dari arah Yaman. Di mana api itu akan menyebar ke seluruh dunia dan menggiring manusia ke Syam. Demikian pula turunnya dukhon, asap tebal. Dan tidak disebutkan oleh Rasulullah mana duluan. Apakah ini dulu, apa ini dulu, kita tidak tahu. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang urutannya, Pak. Ya. Lalu Allah izinkan malaikat peniup sangkakala untuk meniupkan sangkakala. Ketika Allah telah mengizinkan hari kiamat tegak, Allah kirimkan dulu angin yang lembut dan mencabut nyawa setiap muslim, Pak. Jadi alhamdulillah, Pak, jika tidak akan ada seorang pun muslim yang mengalami hari kiamat. Selama masih ada orang Islam di dunia, tidak akan tegak hari kiamat. Hari kiamat tegak setelah orang Islam semua meninggal. Makanya kata Rasulullah SAW, La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk. Berarti yang mengalami hari kiamat itu seburuk-buruknya makhluk, Pak. Orang-orang yang tidak beriman, Pak. Karena pada hari kiamat itu hari yang dahsyat, mengerikan sekali. Allah perintahkan malaikat peniup sangkakala, ya, sur. Dan di zaman Rasulullah saja
malaikat peniup sangkakala itu sudah meletakkan mulutnya di depan sangkakala. Kata Rasulullah, kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqamas sur wantadhar mata udhina lahu bin nafkh. Bagaimana aku akan bahagia? Gimana aku tenang, kata Rasulullah. Sementara malaikat peniup sangkakala sekarang ini sudah meletakkan mulutnya di sangkakala dan menunggu aba-aba dari Allah kapan diizinkan untuk meniupkan sangkakala itu. Disebutkan dalam hadis bahwa sangkakala itu berbentuk tanduk, qarnun yunfakhu fih. Tapi tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah. Para ulama ikhtilaf berapa kali tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Pendapat wallahu alam yang paling kuat, tiupan sangkakala itu 2 kali, Pak. Ya. Dalilnya mana? Yaitu dalam surat An-Nazi'at. Ya. Di dalam surat apa? An-Nazi'at. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at itu, Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Pada hari berguncangnya dengan tiupan yang sangkakala yang pertama, kemudian diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Allah menyebutkan bahwa tiupan sangkakala hanya 2 kali. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa sangkakala itu ditiupkan 3 kali. Namun riwayat tersebut tidak sahih. Walaupun memang sebagian ulama seperti Ibnu Katsir merojihkan bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali, Pak. Namun kalau kita melihat dalil-dalil yang sahih, termasuk ayat ini, bahwa sangkakala itu ditiupkannya 2 kali. Tiupan yang pertama untuk menghancurkan alam semesta. Semua hancur, mati. Bintang-bintang berjatuhan. Gunung-gunung itu, Pak, dihambur-hamburkan bagaikan kapas. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia bagaikan apa? Al-farash, al-mabthuth. Farash itu apa sih? Laron yang bertebaran kemana-mana. Bingung mau lari kemana. Lari ke gunung, gunung hancur. Lari ke laut, laut jadi api. Bertebaran sudah. Kebingungan pada waktu itu, saudaraku sekalian. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung bagaikan apa? Ya, al-ihn al-manfush. Bulu yang di apa namanya? Dihambur-hamburkan begitu, Pak. Bayangkan, Masya Allah. Mengerikan sekali. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Apabila langit terbelah, bayangkan langit belah di hari kiamat itu. Apa yang terjadi? Idzas sama'un fatarat wa idzal biharu fujirat. Laut fujirat, meledak bagaikan api. Berubah menjadi api, bayangkan. Mengerikan sekali, saudaraku sekalian. Kejadian hari kiamat dahsyat. Tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita, akhi. Tapi alhamdulillah, tidak ada seorang muslim pun yang akan mengalami hari kiamat.
Setelah semuanya hancur, semua lebur, kemudian apa Pak? Ya, Allah izinkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Yang disebutkan dalam hadis, jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua yaitu 40 tahun. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua 40 tahun. Maka Allah izinkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Lalu Allah turunkan air hujan seperti air mani. Maka tiba-tiba seluruh manusia bangkit dari kuburnya, Pak. Yang pertama kali bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ketika aku bangkit dari kubur, aku melihat Nabi Musa sedang memegang salah satu kaki Arash. Aku tidak tahu siapa yang dahulu bangkit, aku atau dia. Namun para ulama merajihkan bahwa Rasulullah yang pertama kali apa? Dibangkitkan dari kuburnya. Setiap manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Di saat itu orang-orang kafir berkata, "Ya wailana, man ba'athana min marqadina? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Wahai celaka, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Ini dia yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dahulu. Dan ternyata para rasul itu benar. Saat itu orang-orang kafir pun menyesal, Pak. Apa kata orang kafir? Hadza yaumun asir. Ini hari yang berat. Hari yang berat. Maka kemudian dipanggillah agar mereka berkumpul di padang mahsyar. Maka manusia pun berlari-larian, Pak, bagaikan belalang-belalang. Ya. Menuju padang mahsyar. Dikumpulkan manusia seluruhnya di padang mahsyar dalam keadaan buhman, gurlan, telanjang bulat, belum disunat. Semua berkumpul di padang mahsyar. Adapun orang-orang sombong, kata Rasulullah, yang dahulu di dunia bersombong, Allah jadikan mereka sebesar semut dan diinjak-injak manusia. Dikumpulkan di padang mahsyar akhal Islam, menunggu datangnya Allah. Maka kaum muslimin di padang mahsyar saat itu, Pak, dan seluruh manusia di padang mahsyar susah, Pak, susah. Bagaimana tidak susah? Matahari didekatkan sejarak 1 mil. 1 mil. Sampai kata Rasulullah SAW, manusia mengeluarkan peluh, keringat. Ada yang tenggelam sampai ke tumitnya. Ada yang tenggelam sampai ke lututnya. Ada yang tenggelam dalam peluhnya itu sampai ke dadanya. Ada yang sampai ke telinganya. Bahkan ada yang kelelep. Sesuai dengan amalan masing-masing. Sementara orang yang dahulu di dunia tidak mengeluarkan zakat hartanya, di padang mahsyar saja sebelum Allah putuskan sudah tersiksa dia. Kata Rasulullah, adapun orang yang tidak mengeluarkan zakat kambingnya, maka dia akan ditanduk-tanduk oleh kambingnya itu. Adapun orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya, maka unta itu akan menginjak-injaknya. Itu di padang mahsyar, Pak, belum diputuskan oleh Allah. Adapun orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, maka Allah jadikan zakat emas dan perak itu menjadi ular yang sangat beracun, yang membelit dia dan mematuk dia. Itu di padang mahsyar loh, Pak. Belum diputuskan. Ada lagi orang yang di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, dikasih oleh Allah bendera, Pak. Bendera apa? Ghadar, pengkhianat. Siapa mereka? Setiap orang yang berkhianat waktu di dunia.
Maka diberikan oleh dia bendera. Semua orang melihat, dikasih bendera pengkhianat dia. Mengerikan, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia semua akan berdiri menunggu Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka menunggu itu, adapun orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, menunggunya itu dimudahkan oleh Allah, seperti antara asar dan maghrib. Sedangkan orang kafir, Pak, menunggu sampai 40.000 tahun. Dahsyat, berat, Pak. Makanya kita, dan ini bukan dongeng loh, Pak. Sekali lagi saya katakan, ini bukan dongeng. Ini pasti terjadi. Kenapa? Karena itu dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Dan insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit lalu kita buka tanya jawab. Jadi saudaraku sekalian, demikian Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membangkitkan seluruh manusia dari kuburannya. Dan kebangkitan manusia dari alam kubur itu menunjukkan akan kudratullah, kekuasaan Allah yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kebangkitan dengan berbagai macam cara dalam menetapkan al-ba'ats, yaitu kebangkitan dari alam kubur. Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan selama 309 tahun. Kenapa Allah ceritakan Ashabul Kahfi, Pak? Karena untuk membuktikan kemampuan Allah dalam membangkitkan orang yang sudah meninggal. Allah menceritakan juga tentang kisah Nabi Uzair yang melewati sebuah desa yang mati. Lalu Nabi Uzair ketika melihat desa yang sudah mati, Nabi Uzair mengatakan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana Allah akan menghidupkan desa yang sudah mati ini? Amatahu Allahu mi'ata 'am. Lalu Allah wafatkan Nabi Uzair 100 tahun. Tsumma ba'atsah. Lalu Allah hidupkan lagi. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Kam labitha?" Berapa tahun kamu mati? Qala labithu yauman aw ba'da yaum. Sehari atau setengah hari saja. Allah mengatakan, "Bal labitha mi'ata 'am." Kamu melewati 100 tahun. Lihat oleh kamu makanan yang kamu bawa itu. Lihat oleh kamu, kata Allah, kepada himarika, kepada keledaimu yang sudah tulang menjadi tulang belulang. Yang kemudian tiba-tiba Allah ciptakan kembali keledai itu di hadapan Nabi Uzair. Tiba-tiba tulang-tulangnya berdiri, dibungkus dengan daging, dan menjadi keledai, hidup kembali. Untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Allah menyuruh kita berpikir, Pak. Ya. Tentang kemampuan Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati, tentang penciptaan kita yang di pertama kali. Allah mengatakan, menghikayatkan tentang orang-orang yang tidak yakin
akan adanya kebangkitan. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan mayat yang sudah menjadi tulang belulang? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkan mayat-mayat yang sudah menjadi tulang belulang itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Artinya kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali dari saripati air mani, menjadi segumpal darah, segumpal daging, jadi manusia, bagi Allah mudah untuk mematikan dia kemudian menghidupkan kembali. Mudah. Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjaini adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Bukankah manusia itu berasal dari sari pati air mani yang dipancarkan? Lalu kemudian Allah jadikan ia segumpal darah. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Lalu Allah jadikan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Artinya Allah mampu menciptakan manusia pertama kali, Pak. Masa Allah tidak mampu untuk membangkitkan yang sudah mati? Tidak mungkin. Allah menyuruh kita untuk melihat tanah yang tadinya tandus. Ketika Allah turunkan air hujan, tiba-tiba tanah itu menjadi hijau. Allah berfirman, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Kamu lihat, bumi itu tadinya kering kerontang. Apabila kami turunkan air hujan, maka ia pun menumbuhkan tanaman-tanaman. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang telah mati itu, itulah yang akan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah, gampang. Untuk melihat pohon beringin yang besar itu, Pak. Biji pohon beringin segede apa sih, Pak? Segede gini. Antum tanam, tiba-tiba keluar apa? Tunas. Besar, 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 besar. Manusia pun seperti itu. Sebutkan dalam hadis, ketika manusia dikuburkan dihancur. Dan semua hancur kecuali bagian dari tulang ekor yang disebut dengan al-budzanab. Ini yang tidak akan hancur. Jadi bagian dari tulang ekor kita itu tidak akan hancur. Dari tulang akhir bagian itulah Allah akan membentuk kembali manusia. Mudah bagi Allah, Pak. Mudah sekali. Maka wajib kita beriman akan adanya hari kebangkitan, Pak. Di mana kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Kita akan menghadapi hari yang lebih panjang. Itulah hari yang hakiki. Imma kita akan ke surga atau kita ke neraka. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu sedang pergi, kata Rasulullah. Faba'i'un nafsahu. Untuk menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka? Ataukah ia akan menyelamatkan dirinya dari api neraka? Semua kita akan berjalan, Pak. Semua kita akan mendapatkan dua tujuan. Kalau enggak surga, ke neraka. Silahkan pilih mau kemana. Allah berfirman, wahadainahun najdain. Dan kami berikan kepada manusia dua jalan. Jalan ke surga sama jalan kemana? Ke neraka.
Siapa yang ingin surga, silakan beriman dan beramal saleh. Dan siapa yang ingin neraka, silakan dia berbuat maksiat. Tapi tanggung sendiri. Maka berpikirlah kita, akhwal Islam, bahwa semua ketaatan yang kita lakukan walaupun berat, itu hasilnya manis nanti di akhirat. Dan semua kemaksiatan di dunia yang kita lakukan sepertinya enak, nikmat sesaat, tapi hasilnya pahit. Ya, yang ada neraka, saudaraku. Apakah kita lebih senang dengan maksiat dan nikmat yang sebentar di dunia lalu menderita dalam penderitaan yang sangat panjang dalam api neraka? Lah. Orang yang berakal, orang yang berpikir lebih memilih sabar sebentar, lelah sebentar, capek sebentar, tapi senangnya selama-lamanya. Dibandingkan kita senang sebentar, nikmat sebentar, tapi penderitaannya panjang selama-lamanya. Na'udzubillah. Allah ya akhi. Untuk itulah kita berpikir, akhi. Semua kita ingin diri kita masuk ke surga, insya Allah. Maka setiap kita harus berjuang, bersungguh-sungguh. Surga itu bukan untuk mainan. Kita hidup di dunia ini untuk beramal soleh. Kita hidup di dunia bukan bersenda gurau. Kita hidup dunia bukan hanya sebatas memuaskan hobi kita, bukan. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk beramal, untuk beribadah, untuk menggunakan waktu-waktu kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah terus, semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Itu yang merupakan cita-cita kita semuanya. Cita-cita kita mati husnul khatimah, masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita buka tanya jawab. Naam. Saya mu'alaf dulu bagi Nasrani menganggap sangkakala adalah puji-pujian dan sorak-sorai. Bagaimana sikap kita sebagai muslim menyikapi sangkakala ini? Tadi sudah kita jelaskan, Pak, bahwa sangkakala itu adalah apa? Siapa yang masih ingat? Sangkakala itu apa? Iya, berbentuk tanduk yang akan ditiup oleh malaikat. Banyak ulama mengatakan malaikat itu namanya Israfil, namun tidak ada dalilnya. Ya, maka kita orang Islam punya keyakinan sangkakala itu adalah tanduk yang akan ditiup oleh malaikat yang merupakan tiupan yang akan menghancurkan alam semesta. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa tiupan sangkakala itu 2 kali. Ya. Ini keyakinan kita orang Islam. Apakah saat masa Dajjal di hari-hari yang sangat lama, misalkan di hari pertama seperti 1 tahun, apakah saat itu kaum muslimin sholatnya 5 waktu saja? Seperti hari-hari biasa hanya waktunya diperkirakan sendiri, kan udah dibahas tadi. Ini yang nanya ngelamun ya. Tadi saya membahas nggak tadi? Saya bahas tadi bahwa 1 hari yang panjangnya setahun
sholatnya tetap sama seperti setiap hari biasa, cuman diperkirakan sendiri. Ya. Bagaimana membedakan antara sihir dan karomah? Ini sebetulnya sudah kita pernah bahas pada bab yang pertama, tapi tidak apa-apa kita ulangi. Para ulama menyebutkan bahwa ada 3 perbedaan antara sihir dengan karomah. Perbedaan pertama, sihir itu dicari dan diusahakan. Sedangkan karomah itu datang sendiri sebagai hadiah dari Allah. Makanya karomah tidak bisa didemokan, Pak. Karomah tidak bisa diulangi, tidak. Adapun sihir bisa didemokan, bisa diulangi. Maka kalau ada kiai mendemokan karomahnya, itu bukan karomah. Tapi itu apa? Sihir. Walaupun pakai sorban 2 meter, walaupun pakai gamis, bukan karomah itu, Pak. Ya, sihir. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, karomah terjadi kepada orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Karomah terjadi kepada orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Mengikuti sunnah Rasulullah dan menjauhi kebid'ahan. Menaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang berbuat syirik. Terjadi kepada orang yang suka berbuat bid'ah dalam agama dan maksiat. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalnya sesuai dengan sunnah apa enggak. Iya. Perbedaan yang ketiga, karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun karena ia datang dari Allah. Sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikir. Dengan apa? Dengan zikir. Iya. Bagaimana hubungan antara adab dan ilmu? Terkadang antara bahasa ilmu dengan adab dan akhlak sehari-hari tidak selaras. Karena fenomena di kalangan yang sudah ngaji sunnah, merasa sudah menjalankan sunnah tapi adab dan akhlaknya terlihat buruk. Gampang menilai orang lain tapi tidak pandai menilai diri sendiri. Ini yang bertanya juga pandai sekali Pak menilai orang lain. Memang Pak, fenomena itu Pak. Makanya kata para ulama, di antara tanda hari kiamat, zuhurul fuhsh wat tafahush wa su'ul akhlaq. Di antara tanda hari kiamat, banyaknya orang yang akhlaknya buruk dan kalau ngomong nyakitin. Dan kita lihat di zaman sekarang, Pak. Antum lihat di Facebook, kalau ngomong nyakitin hati, nyebelin. Ya. Memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya zaman fitnah, ternyata Rasulullah SAW menekankan akhlak yang baik di zaman fitnah itu, Pak. Rasulullah bersabda, taji'ul fitan, akan datang fitnah. Fayuraqqiqu ba'duha ba'da, di mana fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah, datang fitnah. Fayaqulul mu'min, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakanku. Tsumma kashif, kemudian pergilah fitnah itu. Tsumma taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah yang lainnya. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakanku. Kemudian kata Rasulullah apa? Faman arada
an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Siapa di masa fitnah itu yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan hendaklah ia mempergauli manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Akhlak. Maka dari itu, akhi, kita ngikut sunnah itu jangan setengah-setengah, mas. Kita ngikut Nabi itu 100%. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara apa? Total. Total. Bukan cuma dalam akidah dan ibadah saja. Seluruhnya, akhlak kita, muamalah kita, dan yang lain kita. Maka penting setiap kita, saya dan antum sama aja, penting untuk muhasabah. Periksa kekurangan kita apa. Introspeksi diri, akhlak kita ini sudah benar apa belum? Caranya gimana? Caranya baca tentang buku-buku akhlak, lalu tanya, saya sudah punya belum akhlak ini? Terkadang kita, Pak, ketika membaca buku masalah akhlak dan adab, pas baca tentang adab ini cocok buat si Anu ini. Ini kesalahan, Pak. Harusnya ketika kita baca itu langsung mikir, saya punya enggak akhlak ini? Jangan mikirin si Anu, si Fulan, jangan. Ya. Ketika kita mendengar ceramah Ustadz, cocok ini ceramah Ustadz buat si Fulan ini, si Anu ini. Ya akhi, ini orang mahrum, terhalang dari kebaikan. Ya. Maka sebaik-baik orang adalah yang paling paham tentang aib dan kekurangan dirinya, untuk ia perbaiki. Benarkah seorang muadzin di padang mahsyar lehernya jadi panjang, Ustaz? Benar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia, orang yang panjang lehernya aneh, Pak. Serem bahkan. Tapi di akhirat enggak. Di akhirat itu jadi keutamaan. Ya. Orang yang berpakaian syuhroh, kelak di hari kiamat akan diberi pakaian kehinaan. Apakah ada balasan selain itu, Ustadz? Enggak cukup dengan itu. Ya, yang saya tahu cuma itu hadisnya, Pak. Apa pakaian syuhroh itu, Pak? Pakaian syuhroh adalah pakaian yang bikin pelakunya jadi masyhur. Karena beda sendiri. Ya. Karena beda apa? Sendiri. Makanya kata Syekh Utsaimin, yang disunnahkan kita berpakaian itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sekarang kalau antum di Indonesia pakai gamis, pakai sorban, pakai igol kayak orang Saudi gitu, beda sendiri jadinya. Yang seperti ini antum sudah terkena pakaian syuhroh. Kalau antum di Saudi nggak masalah. Adapun kita di Indonesia, pakailah pakaian yang biasa dipakai di masyarakat kita selama tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Ya.
benarkah kalau kita berkorban nanti ketika melewati jembatan Sirat kita akan menunggangi hewan kurban kita? Itu hadis palsu. Itu hadis apa? Palsu, Pak. Ya. Yang jelas, Pak, berkurban itu pahalanya besar. Ada sebuah riwayat yang sebagian ulama menghasankan dan sebagian mendhaifkan, bahwa berkurban, ketika kita berkurban, setiap rambut dari hewan kurban itu menggugurkan satu dosa kita. Namun ya, hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya. Kiat supaya selamat di padang mahsyar gimana ya Ustadz? Beriman dan beramal saleh. Hatta orang-orang beriman pun di padang mahsyar semuanya kesusahan, Pak. Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka berkata, wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Tidakkah engkau melihat kesusahan kami di padang mahsyar? Mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan syafaatnya kepada kita. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, aku nggak bisa. Dulu aku pernah berbuat dosa. Silahkan datang kepada Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Datang lagi kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, ana laha. Lalu kemudian Rasul pun minta kepada Allah. Allah pun izinkan Rasul untuk memberikan apa? Syafaat. Ya. Ustadz, kalau misalnya kita ketemu Dajjal, kita pura-pura jadi pengikut Dajjal, Ustadz. Hanya biar bisa makan dan minum. Ini pertanyaan lucu sendiri ini. Akhi, Rasulullah menyuruh kita untuk menjauhi Dajjal. Bukan pura-pura. Kata Rasulullah, "Idza sami'tum ad-dajjal bi ardin falyan'an." Idza sami'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian nanti mendengar Dajjal udah sampai di suatu tempat, falyan'an, hendaklah ia lari menjauh. Ya. Kalau kita kan orang Indonesia terkadang suka penasaran, kayak gimana sih Dajjal? Mana sih Dajjal gitu kan? Iya. Rasulullah menyuruh kalau kita mendengar misalnya Dajjal udah sampai Cimahi, lari. Terus lari. Ya. Jangan merasa pede, insya Allah saya tidak akan terkena fitnah Dajjal. Ya. Bahaya, karena syubhatnya Dajjal itu sangat luar biasa, Pak. Iya. Seandainya kita meruqyah diri sendiri dengan mendengar dari YouTube, apakah termasuk golongan orang yang dihisab di akhirat nanti? Yang jelas, Pak, meruqyah diri sendiri itu beda dengan minta diruqyah. Kalau misalnya dia meruqyah dengan cara mendengarkan, menyetel murotal, lalu dia dengarkan, seperti ini nggak masalah. Yang dimakruhkan tuh minta di ruqyah. Iya. Benarkah pernyataan ini menuntut ilmu itu wajib? Menghafal hadis tidak wajib. Tapi kita sebagai muslim harus paham kaidah. Betul. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis hukumnya tidak wajib. Namun sangat dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang wajib itu betul menuntut ilmu.
Dan ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita memahami dasar-dasar dalam setiap ilmu. Makanya para ulama menyuruh, Pak, kalau belajar ilmu itu mulai dari kitab-kitab mukhtasar, kitab ringkasan. Fikih ada kitab ringkasannya. Dan kitab ringkasan itu isinya apa, Pak? Dasar dan kuncinya. Ya. Jangan sampai kita belajar langsung ke kitab besar. Jangan. Kita belum tahu dasarnya, susah. Tapi ketika kita belajar dari kitab yang kecil dulu, yaitu ringkasannya, kuncinya, setelah kita kuasai itu naik lagi yang lebih tinggi, naik lagi, insya Allah antum berhasil dalam menuntut ilmu. Ya. Kenapa Allah memberikan apa sih ini? Spoiler. Apa spoiler tuh? Hah? Kenapa Allah memberikan bocoran, spoiler, mengenai detail-detail kejadian hari kiamat? Dan apa hikmahnya? Akhi, Allah menceritakan tentang apa yang terjadi di hari kiamat biar kita sadar bahwa kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Tapi Allah tidak pernah memberitahu kapan terjadi hari kiamat. Allah hanya menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat supaya kita mau mempersiapkan diri untuk hari itu. Itu hikmahnya. Kapankah matahari terbit dari barat? Mana saya tahu. Hatta Rasulullah pun juga nggak tahu. Rasulullah hanya memberitahu saja di antara tanda hari kiamat besar, terbitnya matahari dari barat. Adapun kapalnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, Rasulullah nggak pernah ngasih tahu. Ya, nggak usah sibuk nanyain itu, Pak. Sibuk tanyakan sejauh apa persiapan kita menuju hari kiamat itu. Sholat kita udah benar belum? Gimana tentang ibadah kita kepada Allah? Sudah bagus belum? Itu yang terpenting. Adapun mempertanyakan kapan ya Dajjal datang, tanggal berapa kira-kira, bulan apa, gak penting. Yang penting adalah bagaimana persiapan kita apabila ketemu Dajjal. Itu yang kita pikirkan, saudaraku sekalian. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.